اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أموالنا لنكون من الفائزين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang berbahagia, pada saat yang berbahagia ini, marilah secara sadar kita berusaha meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, yaitu dengan bersungguh-sungguh di dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Itu dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan berusaha sedapat mungkin menjauhi serta meninggalkan, yaitu atas larangan-larangannya, yaitu atas dasar kita, kecintaan kita kepada alam semesta, yaitu kepada pencipta alam semesta Allah Azza wa Jalla. Ia itu sebenarnya sebagai mukmin akan merasa berbahagia karena telah mampu memenuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita laksanakan, yaitu dengan sebaik-baiknya, yaitu kita tinggalkan larangannya jauh-jauh, tapi akan timbul rasa suasana sebaliknya, kekalutan, keresahan, dan tidak akan ada ketentraman dalam hidup bila ia selalu terjerumus terus-menerus ke dalam jurang, itu perbuatan maksiat. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini tampaknya merasa bebas karena tidak terikat dengan perintah-perintah Allah, yaitu tetap kemauan menurut hawa nafsu yang senantiasa mendorong terus terhadap pribadinya untuk hidup secara leluasa dan bebas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita perlu membentuk diri menjadi mukmin yang baik. Yakni mukmin yang bersikap mental sebagai orang itu yang patuh membentuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan merasa takut bila hendak menerjang larangan-larangannya. Mukmin yang seperti inilah yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang memuat beberapa pokok persoalan yang dimiliki oleh setiap orang mukmin sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah menerangkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya sebagai petunjuk buat mereka yang benar takwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, itu mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah yaitu diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum, yaitu kamu, yakni akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang orang-orang terpuji mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Banyak sekali saripati yang dapat kita ambil dari ayat-ayat di atas, yang pada pokoknya dapat kita pahami, yaitu bahwa ciri-ciri pokok
ada pada diri seorang yang patut dikatakan takwa kepada Allah, yaitu pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib sebagai adanya Allah, malaikat, hari kiamat, siksa dan balasan surga dan neraka dan sebagainya. Yang kedua, mereka yang telah melaksanakan pokok-pokok ibadah, terutama seperti sholat, puasa, zakat, menginfakkan sebagian hartanya dan membelanjakan di jalan Allah. Hal ini menjadi bukti nyata adanya iman kepada Allah yang gaib. Iman kepada yang gaib yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan ibadah, maka yaitu baginya keberuntungan dalam hidup dan kehidupan dunia sampai kelak di akhirat. Keberuntungan dalam hidup inilah yang merupakan wujud dari cita-cita manusia dan menjadi tujuan akhir, yakni tujuan akhir yaitu dari segala kegiatan hidup manusia di dunia ini. Karena itu bila seseorang telah bertakwa kepada Allah, maka sampailah ia ke derajat yang paling tertinggi. Bahkan ketakwaannya akan lebih sempurna jika disertai dengan sikap mental yang terpuji menurut pandangan Allah. Itu sehingga dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yaitu pertama, selalu menuju kepada ampunan Allah, dalam arti bekerja dalam hidup ini selalu hanya berharap ridho Allah, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang dilarang dan yang dimurkainya. Yang kedua, sanggup menahan diri dari segala macam amarah. Itu sebab manusia yang dapat menahan diri dari sikap dan perbuatan yang mendorong oleh amarahnya, maka akan menjadi orang yang berjiwa benar, terhormat dan disegani. Yang ketiga, suka berbuat baik, pemaaf, jujur, tidak dendam, tidak dengki dan sebagainya. Sehingga bila yaitu terpeleset melakukan dosa-dosa kepada Allah, yaitu baik kecil, maka ia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada yang benar. Maksud di sini yang benar yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah orang tersebut akan dapat meraih derajat yang paling mulia di hadapan Allah. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang-orang yang takwa di antaramu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia. Kalau kita renungi bersama-sama firman Allah di atas, maka jelaslah dinyatakan bahwa orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang bertahta, yaitu berharta, bukan orang hidupnya bebas karena terpenuhi segala kebutuhan dan kepuasan. Orang yang takwa itulah orang yang benar-benar sanggup membuktikan dirinya sebagai orang yang patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan yaitu yang disenanginya, serta menjauhi segala larangan-larangannya dan segala yang dibencinya, sehingga mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila masing-masing kita bertakwa sehingga merupakan suatu masyarakat yang seluruhnya bertakwa kepada Allah, maka tidak hanyalah kemuliaan itu saja yang diberikan, tetapi Allah memberikan jaminan, yaitu lantaran kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah dilimpahkan pula kemakmuran kepada kita, kepada masyarakat,
kesejahteraan untuk rakyat dan ketentraman yang disertai limpahan serta naungan keselamatan, yaitu dalam hidup sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang bertakwa. Semacam itulah Allah menumpahkan air hujan dari langit yang membawa berkah. Semua tanah ladang menjadi subur, petani dan tanaman-tanaman hidup subur, berubah berlimpah, yaitu tidak diserang hama apapun. Hal ini menjadikan tidak kurang panen dan sandang serta papan hampir-hampir tidak dapat kita temukan yang kelaparan, itu kurang-kurang makan, tidak, yaitu kejahatan hampir tidak ada. Mereka hidup aman, tentram, tidak kurang suatu apa. Dan sebaliknya, jika suatu masyarakat sudah tidak lagi mentaati perintah-perintah Allah, berani terang-terangan berbuat maksiat, sedikit pun tidak punya rasa malu, yaitu malahan bangga, maka tunggu saja azab Allah. Akan diturunkan sana sini, timbul gunung meletus, banjir besar, menenggelamkan semua tanaman, pertanian, bahkan sampai merubahkan rumah-rumah, dan sempat pula yaitu menelan jiwa-jiwa penduduk. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal Quran amanu wa taqawna fatahna alaihim barakati minasyama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhnahum bima kanu yaksibun. Dan jika penduduk negeri mereka sama-sama beriman, yaitu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan bukakan berkah hujan dari langit ke bumi untuk mereka. Akan tetapi jika mereka mendustakan, maka aku ambil semuanya dari mereka, segala apa yang mereka kerjakan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah-jemaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan di atas tadi, maka saya sebagai khotib khususnya mengajak untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jemaah-jemaah, marilah di sisa hidup yang masih ada ini kita pergunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lantaran ketakwaan itu Allah melimpahkan keberkahannya, melimpahkan yaitu keselamatan kepada kita di bawah ridhonya, itu ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar termasuk hamba Allah yang beruntung di dunia ini dan yang terutama kelak di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamassubat min indallahi khairul lakanu ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim maliku bararufur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jum'i wal jama'ah wa hadana ila sabil iktishabi akmali syahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, muayyadu bi aqdil ayati wal ma'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ma ta'aqatal awqat wassa'a. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah wa hafidu ala ta'ati wa udhuril jum'i wal jama'ah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wad darul ba'da
الصلاة فانشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم إن الإسلام المسلمين واهدنا الكفارة أعداء الدين اللهم أصلح الداعي والداعية واجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسية رحيمة محمية مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية والسلامة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم